Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wassayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ibu bapak sekalian, para jamaah rahimakumullah, alhamdulillah senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Ta'ala. Malam hari ini kita bisa bersama-sama menunaikan ibadah salat maghrib dengan berjamaah, dan kita lanjutkan dengan kajian rutin kita ini. Salawat dan salam tidak lupa semoga tercurah atas Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang semoga terlimpah pula kepada seluruh keluarganya dan semua umatnya yang senantiasa istiqomah dengan dinullah ini sampai datangnya hari kiamat kelak. Ibu bapak sekalian, para jamaah rahimakumullah, pada pertemuan yang telah lalu kita sampai pada perkara-perkara yang wajib di dalam sholat. Kemarin kita sampaikan yang pertama adalah semua takbir selain takbiratul ihram. Ini yang sering disebut dengan takbir intikal. Takbir intikal ini dibaca baik oleh imam atau makmum. Imam dan makmum dua-duanya sama-sama membaca takbir perpindahan dari satu rukun kepada rukun yang lain. Ibu bapak, ada satu catatan bahwa ketika seorang imam memimpin sholat berjamaah, maka kalimat takbir intiqalnya, ucapan takbirnya ini mestinya bersamaan dengan gerakan yang ia lakukan. Jadi ketika mengucapkan Allahu Akbar, ini mestinya bersamaan dengan perpindahan gerak dari satu rukun kepada rukun berikutnya. Boleh seseorang itu agak lebih mendahulukan gerakannya daripada kalimat takbirnya, tetapi tidak boleh dalam jeda waktu yang panjang. Contoh, ketika imam hendak rukuk, maka ketika imam rukuk itu idealnya adalah mengucapkan Allahu Akbar sambil dia melakukan gerakan turun dari berdirinya menuju rukuk. Tetapi jika dimungkinkan ada makmum yang kadang agak tergesa-gesa, begitu mendengar kalimat Allahu Akbar, ia akan langsung turun rukuk. Kalau dikhawatirkan seperti itu, maka imam boleh lebih mendahulukan gerakannya daripada takbirnya, tapi tidak dalam jeda yang panjang. Contoh, ketika begini imamnya kemudian bergerak dulu, baru kemudian Allahu Akbar. Sehingga apa? Tidak ada makmum yang akan mendahului imam.
Tetapi tidak boleh misalnya ya imamnya sudah rukuk sempurna baru mengucapkan Allahu Akbar. Ini yang tidak tepat. Karena kalimatnya Nabi mengucapkan takbir khina, ketika. Kalimat ketika berarti ketika terjadi perpindahan dari satu rukun kepada rukun yang lain. Sehingga misalnya ya imamnya takbir dulu begini, rukuk, begitu sudah rukuk baru mengucapkan Allahu Akbar. Nah, ini kurang tepat. Atau yang agak berbahaya itu ketika ucapannya lebih didahulukan oleh imam daripada gerakannya. Imam masih berdiri sudah mengucapkan Allahu Akbar, sementara gerakan imamnya halus, telusur. Kemungkinan nanti akan ada apa? Makmum yang mendahului gerakan imam. Sementara makmum mendahului gerakan imam, ini satu perkara yang oleh Nabi diancam dengan apa? Kepalanya akan dirubah dengan kepala khimar atau kepala kuda. Maka ketika takbir intikal imam mengucapkan itu mestinya berbarengan antara ucapan dan gerakannya. Tetapi jika dikhawatirkan nanti akan ada makmum yang mendahului karena makmumnya olahragawan semua, begitu mendengar Allah langsung brek ya, sudah terbiasa siap gerak, kanan gerak misalnya kan, begitu Allah langsung gesut tek, sementara imamnya baru telusur. Nah ini kemungkinan nanti makmumnya mendahului imam. Jadi takbir intikal itu takbir perpindahan dari satu rukun kepada rukun yang lain. Kemudian yang kedua, kalimat sami Allahu liman hamidah itu diucapkan oleh imam maupun orang yang salat sendirian. Makmum cukup mengucapkan kalimat Rabbana walakal hamdu ketika ia sudah iktidal. Rabbana walakal hamdu atau Rabbana lakal hamdu. Dengan wa dan tanpa wa dua-duanya boleh, mana yang mau dipilih. Sehingga begini, makmum itu sebenarnya tidak perlu ikut mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Yang mengucapkan sami Allahu liman hamidah itu hanya imam saja, imam atau ketika kita sholat sendiri. Tetapi ketika kita menjadi makmum, begitu imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, maka makmum cukup mengucapkan Rabbana walakal hamdu. Kemudian yang keempat yaitu mengucapkan subhana rabbiyal azim ketika rukuk. Ini minimal subhana rabbiyal azim. Kemudian subhana rabbiyal a'la ketika dalam keadaan sujud. Ya, minimal sekali. Bisa dibaca 3 kali, bisa dengan lafal yang lain yaitu subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Doa yang kedua ini yang paling sering dibaca Nabi semenjak beliau melakukan Fathu Makkah. Ketika Makkah sudah bisa ditaklukkan oleh kaum muslimin, maka ketika rukuk dan sujud, ketika rukuk yang paling sering dibaca Nabi itu doa yang agak panjang, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Terima kasih. Kemudian yang keenam yaitu mengucapkan Rabbi ghfirli. Kapan? Ketika duduk di antara dua sujud. Rabbi ghfirli ini kalimat minimal. Bisa ditambah apa? Rabbi ghfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni
Ada yang riwayat yang lain warfa'ni dan lain sebagainya. Minimalnya kalimatnya adalah Rabbil firli. Ini termasuk hal yang diwajibkan di dalam sholat. Kemudian tasahud awal, ya, bagi yang tidak lupa. Kemudian yang ke-8 adalah duduk tasahud akhir. Ini perkara-perkara yang diwajibkan di dalam sholat. Berikutnya ibu bapak rahimakumullah, al-mas'alatu sadisatu fi sunnaniha. Masalah yang keenam, ini adalah perkara-perkara yang disunnahkan di dalam sholat. Saya yakin perkara yang wajib dan rukun sudah masuk dalam benak kita, ya, terkait takbiratul ihram, Fatihah, ruku, iktidal, sujud, duduk di antara dua sujud, kemudian membaca tasahud, kemudian salam. Ini perkara-perkara yang harus ada. Tanpa ada itu sholatnya tidak sah. Hal-hal yang wajib seperti apa? Bacaan-bacaan di dalam semua bagian-bagian rukun ketika melaksanakan sholat. Tetapi di sini ada perkara-perkara yang disunnahkan. Artinya apa? Ketika perkara-perkara yang disunnahkan ini tidak dilakukan, maka sholatnya tetap dianggap sah. Tetapi ketika dilakukan, maka akan menambah sempurna pada pahala yang diraih. Tentunya perkara-perkara yang disunahkan ini perkara yang harus kita tahu sehingga kita bisa melakukannya, dan ketika itu dilakukan, kesempurnaan pahala bisa diraih. Wahia nau'ani, perkara-perkara yang disunahkan di dalam sholat ini ada dua macam. Sunanul af'al wa sunanul aqwal. Yang pertama adalah sunnah-sunnah dalam sholat yang terdiri dari perbuatan-perbuatan, atau ada perbuatan-perbuatan yang termasuk disunnahkan di dalam sholat. Tetapi ada sunanul aqwal, tetapi ada, ya, ucapan-ucapan yang disunnahkan. Ada gerakan, ada perbuatan yang disunahkan, dan ada ucapan-ucapan yang disunahkan. Amma sunanul af'ali, adapun perkara-perkara yang disunahkan di dalam salat itu adalah raf'ul yadaini ma'a takbiratil ikhrami, mengangkat kedua telapak tangan atau mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram. Itu perkara yang disunahkan. Allahu Akbar, itu sunnah. Ketika seorang hanya begini, kemudian dari samping Allahu Akbar, boleh, sholatnya sah, tapi tidak sesuai dengan sunnah. Mengangkat kedua tangan ini ada pada beberapa posisi. Pertama, ketika kita, ya, melakukan takbiratul ihram, Allahu Akbar, sejajar dengan bahu atau sejajar dengan daun telinga, atau riwayat yang lain sejajar dengan dada. Jadi kita sering mendapati ada yang Allahu Akbar di sini, ada yang Allahu Akbar di sini, ada yang Allahu Akbar di sini. Yang terlalu mantap di sini, Allahu Akbar. Nah, itu kepunjulan itu, ya. Ada yang tidak sampai di sini kan, saking mantapnya itu sampai Allah lama ora dadi. Jadi kalau riwayat-riwayat yang mu'tabar di kalangan para ulama itu, tiga itu, ada yang sejajar dengan daun telinga. Ini saja dia mengatakan apakah sejajarnya di sini atau sejajarnya di sini. Nah, ini pembahasan dengan para ulama. Ada yang harus menyentuh, jempolnya harus menyentuh apa ini, telinga bagian bawah ini harus Allah. Jadi ya begini, ya. Tapi riwayat-riwayat yang mu'tabar itu sejajar dengan daun telinga, sejajar dengan apa namanya,
bahu atau sejajar dengan dada. Itu yang muktabar di kalangan para ulama. Yang kedua adalah wa indar ruku'i. Perhatian. Termasuk perkara yang disunahkan itu adalah mengangkat tangan ketika kita hendak ruku'. Kita dalam posisi bersedekap membaca Fatihah kemudian surat. Begitu sampai pada ya walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, itu kan surat yang paling ya, paling apa? Laris gitu. Surat bestseller itu kan kulhu, kemudian apa? Inna ataina, kemudian wal asri, itu kan surat-surat jujugan itu ya. Jadi ketika kita sudah sampai walam yakul lahu kufuwan ahad, sudah selesai. Ketika kita mau ruku, pada dasarnya tangan tinggal diturunkan kemudian ruku. Tetapi yang disunahkan itu adalah setelah kita bersedekap, kemudian kita mau ruku, itu apa? Kita mengangkat kedua tangan kita, Allahu Akbar, kemudian ruku. Tidak hanya tangan diletakkan di sini, kemudian ketika ruku apa namanya? Nek ketemu tadi iki mak napa? Mak ketandil itu kan ya, mak pelekudruk itu kan. Jadi dari begini walam yakul lahu kufuwan ahad ini tidak kemudian teko begini ya. Apakah itu boleh? Boleh. Hanya yang disunahkan itu adalah walam yakul lahu kufuwan ahad, ketika mau rukuk tangan ini diangkat terlebih dahulu. Itu perkara-perkara sunnah. Nabi biasa melaksanakannya. Yang ketiga, ya, yang ketiga wa inda raf'i minhu. Yang ketiga adalah ketika seseorang ya bangun dari rukuk. Ketika bangun dari rukuk jaga begitu. Ketika kita rukuk Allahu Akbar, ya, tangan dari sini Allahu Akbar, kita rukuk. Ketika bangun dari rukuk sami Allahu liman hamidah, ya tidak hanya kepalanya yang mak bejundul ya. Tidak kemudian dari rukuk kemudian tiba-tiba kepalanya mak napa? Tiba-tiba teko mak petungul ya, jumbul munggah. Enggak. Sunnahnya adalah ketika kita dari rukuk sami Allahu liman hamidah, itu kedua tangan kita diangkat. Ini mengangkat tangan yang ketiga yang disunahkan. Takbiratul ihram, yang kedua ketika mau rukuk, yang ketiga ketika bangun dari rukuk. Dan di sini disebutkan di riwayat yang lain termasuk yang disunahkan mengangkat tangan itu adalah ketika bangun dari tasyahud yang pertama. Ketika kita bangun dari tasyahud yang pertama, ya, jadi setelah atahiyat biasanya kan 2 rakaat kemudian atahiyat pertama. Ketika bangun dari atahiyat pertama, sunnahnya adalah juga mengangkat kedua tangannya. Tidak dari tasyahud berdiri langsung sedekap, tetapi bangun dari tasyahud atau atahiyat itu berdiri sebelum meletakkan kedua tangannya atau meletakkan telapak tangan kanannya di atas tangan kirinya, maka terlebih dahulu dia mengangkat kedua telapak tangannya. Itu 4 tempat yang disunahkan kita mengangkat kedua tangan kita. Jadi saya ulangi, yang pertama apa mau? Ketika takbiratul ihram. Yang kedua ketika hendak rukuk. Yang ketiga ketika bangun dari rukuk, dan yang keempat ketika bangun dari tasyahud yang pertama. Ini termasuk perkara yang disunahkan. Wa hatmuhu ma'aqab bidzalik, ya. Kemudian
meletakkan kedua telapak tangan atau meletakkan kedua tangan setelah ia bangun dari rukuk. Artinya ketika dia bangun dari rukuk bisa meletakkan kedua telapak tangannya, tangan kanan di atas tangan kiri, atau kalau dalam riwayat yang lain dia mengembalikan kedua tangannya sebagaimana semula ketika dia belum sholat. Jadi ketika i'tidal bangun dari rukuk ya, sami Allah liman hamidah Rabbana walakal hamdu, kita bisa memilih antara dua hal, antara meletakkan telapak tangan kanan di atas tangan kiri, atau ya kedua telapak tangan diluruskan ke bawah sebagaimana ketika belum memulai sholat. Li'anna Malik ibnu Khuwairits kana idza shalla kabbara. Diriwayatkan bahwa Malik bin Khuwairits beliau ketika melaksanakan sholat kabbara, beliau bertakbir. Ketika beliau bertakbir, rafa'a yadaihi, beliau mengangkat kedua tangannya. Wa idza arada ayarka rafa yadaihi, ketika beliau hendak rukuk, beliau pun juga mengangkat kedua tangannya. Ketika takbiratul ihram Allahu akbar, kedua tangannya diangkat. Ketika mau rukuk, kedua tangannya juga diangkat. Dan dikatakan di sini wa idza rafa'a ra'sahu minar ruku'i rafa'a yadayhi, dan ketika beliau bangkit dari rukuk, beliau pun juga mengangkat kedua tangannya. Wa haddatsa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sana'a dzalik, dan dia mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan seperti itu. Ini sunnah. Jadi mengangkat kedua tangan pada 4 posisi tadi. Takbiratul ihram, hendak rukuk, bangun dari rukuk, dan bangun dari tasyahud yang pertama. Kemudian wa wada'al yumna 'ala shimali. Kemudian disunnahkan juga meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, wa ja'alhuma 'ala sadrihi hala qiyamihi, lalu meletakkan telapak tangan atau kedua telapak itu fi sadrihi, ya, di atas dada. Kalimat di atas itu tidak harus maknanya di atasnya. Di atas itu kadang bisa bermakna setelah, atau bisa bermakna ala itu bisa dimakna setelah, kadang bisa bermakna berdekatan. Dada. Jadi dada itu ya, ada yang mengatakan dada secara umum dada, ada data yang dimaksud adalah sadr, itu hati. Allahu Akbar, meletakkan telapak tangan kanan di atas tangan kiri. Kalau di beberapa syarah fikih disebutkan kita bisa meletakkan telapak tangan kanan di atas telapak tangan kiri. Jadi bisa begini. Kemudian bisa meletakkan telapak tangan ya pada pergelangan tangan kirinya, bisa di sini. Jadi bisa Allahu Akbar ya, bisa di sini, bisa di sini ya, dan bisa firuzghi ya, dan bisa di, kalau ini apa namanya? Kalau niki telapak tangan, nek niki namine ugel-ugel. Kalau niki napa niki? Lengan nggih. Nek niki napa niki? Nen? Ya, jadi bisa diletakkan di sini dan bisa diletakkan di pergelangan tangan, bisa diletakkan di sini, menyesuaikan keadaan shaf ketika dia sholat. Barangkali kalau masjidnya itu tidak begitu besar, sementara jamaah yang hadir itu cukup banyak,
barangkali kita meletakkan tangannya agak di sini. Tetapi kalau misal agak diingkupke supaya tidak berdesak-desakan. Tetapi kalau masjidnya tidak terlalu besar, ya, atau masjidnya besar, sementara animo jamaah ke masjid itu tidak terlalu besar, masjidnya legu barangkali, ya, barangkali agak begini kan begitu. Yang tidak ada itu meletakkan telapak tangan pada lengan setelah siku. Allahu Akbar. Nah ini yang tidak ada. Ini kan model longkang nyesen gitu kan. Apalagi yang Allahu, nah begini ini tidak ada ya. Nah ini kan ya nonton dolanan doro kan ini ya. Jadi meletakkan telapak tangan kanan di atas telapak tangan kiri atau pergelangan atau lengan dan diletakkan searah dengan dada atau hati. Allahu Akbar di sini. Itu yang masyhur di kalangan para ulama. Sebagian ada yang mengatakan diletakkan di samping kiri, ada yang diletakkan di samping kanan, ada yang memaknai diletakkan di atas dada. Makanya Allahu Akbar. Nah begini. Kok ngono? Iya di atas. Kalau hanya maknanya di atas, ini juga di atas kan? Allahu Akbar kan ini juga di atas dada. Itulah. Jadi yang paling tepat itu ya kita melihat secara sanad para ulama ketika mereka mencontohkan, itu yang paling selamat. Mereka mencontohkannya Allahu Akbar. Rata-rata di sini jarang yang mencontohkan Allahu Akbar dengan alasan ini, kalimatnya ini diletakkan ala sodrihi. Ini yang sering jadi sorotan di sini. Ada kalimat ala ini loh. Ala sodrihi. Ala sodri ini dimaknai di atas dada. Karena di atas kemudian letakkannya di sini. Padahal makna atas ala itu tidak selalu begitu. Tetapi ala itu bisa bermakna setelah, meletakkan telapak tangan kanan setelah telapak tangan kiri. Nah, ini termasuk disunahkan. Seandainya kita tidak bersedekap seperti ini, salatnya tetap sah. Ibu bapak yang pernah tindak haji, tindak umrah di Masjidil Haram, itu banyak ragam orang melaksanakan salat. Allahu Akbar. Nah, tangannya turun ya. Jadi kita begini, yang sebelah kita turun, orang sedekap, ya. Bahkan kadang karo kukur-kukur bareng. Ya, kadang-kadang kita kan batin, ki wong ki salat opo-opo itu. Ya, itu karena kita terbiasa saja. Ini tidak wajib, itu sunnah. Meletakkan telapak tangan di dada itu sunnah. Artinya ketika diturunkan itu juga tidak mengapa. Yang tidak boleh itu diletakkan pada pinggang mereka. Jadi yang tidak dibolehkan itu meletakkan telapak tangan pada pinggangnya. Pinggang pundi? Nah sini. Allahu Akbar. Nah, ini ya nek dipoto ya elik lah itu. Salat kok pedendang-pedendang. Pedendang itu kan anak kecil dulu mau berkelahi kan, wani po kan ya. Gini, ayam juga begitu. Ayam kalau mau tarung kan juga digaring. Ini yang tidak boleh. Begini boleh, ya tangan turun boleh. Begini sunnah. Kemudian wa nadruhu fi maudhi'is sujudihi. Lalu termasuk yang disunahkan adalah arah pandangannya pada tempat sujudnya. Arah pandangan. Kalimat arah pandangan itu kan berarti yang disawang, yang dipirsani itu ya tempat sujud. Adapun ya kepala tetap upayakan agak ke depan. Pandangan itu berbeda dengan dingkluk ya. Kalau dingkluk kan begini ya. Kalau ya melihat ke tempat sujud kan kita bisa tidak terlalu dingkluk, tetap agak ke depan, hanya pandangannya yang diarahkan ke tempat sujud. Itu sunnah. Kemudian wa tafarraqatu baina qadami qa'iman.
Kemudian tafarraq, merenggangkan kedua kaki dalam posisi berdiri ketika dia sholat. Merenggangkan kedua kaki itu termasuk sunnah. Kalau merapatkan itu menyelisihi sunnah. Apa fungsinya? Kalau kedua kaki agak direnggangkan, barangkali imam membaca agak panjang, berdirinya tetap kokoh. Berbeda kalau kedua telapak tangan, kedua telapak kaki ketika berdiri ini dirapatkan. Itu nek imame maca rada dawa suwe-suwe napa? Ya, derajat ya, paling tidak kalau dalam bahasa itu senteor. Sekarang anak-anak kecil tidak tahu kalimat senteor itu kan. Ya, bisa jadi ngeloyok. Ini kalau kedua telapak kaki itu agak dirapatkan. Jadi ya, sunnahnya adalah kedua telapak kaki agak direnggangkan. Wa qabata rukbataihi biyadaihi mufrijatil asabi fi ruku'ihi. Kemudian menggenggam kedua lututnya, sambil merenggangkan jari-jari tangannya di saat ia melaksanakan ruku'. Jadi apa ini? Telapak tangan itu direnggangkan, kemudian pas diletakkan pada kedua lutut, dengkul. Nah, itu termasuk sunnah. Kadang ada sing menggletak kiting kempol, ya, saking ngirite. Ya. Tapi ada yang terlalu dermawan, ya, terlalu lumo, sehingga telapak tangan itu diletakkan ting garese. Nah, negara memang saking lumone nopo mergo dawa tangane. Kalau bilang panjang tangan kan menyakitkan hati gitu. Panjang tangan itu kan konotasinya apa? Pencuri. Tapi kadang ada begitu. Di satu sisi ada yang jan wegih banget. Jadi rukuk itu dengkeyengan, kedua telapak tangan diletakkan di paha. Jur rodo napa niku? Rodo jengat begitu ya. Di satu sisi ada yang telapak tangan ini sampai garis. Jadi melampaui atau melebihi lututnya. Wa madda dhahrahu fihi. Kemudian ketika ruku itu sambil madda dhahrahu fihi, sambil meluruskan dhahrahu, tulang punggungnya. Mriki niku dibuat napa? Rata. Sehingga kalau Nabi menggambarkan kalau ada air, ya, kalau ada air dicorken nang geger, air itu tidak tumpah. Nah, itu gambaran saja. Tapi nek air ditumpahke tetap tumpah gitu kan. Jadi kalau saking ratanya, jadi dari dari pantat, kemudian geger, kemudian bahu itu rata. Wa ja'ala ra'sahu khiyalahu. Kemudian menjadikan kepalanya juga sejajar dengan bahunya dan sejajar dengan tulang punggungnya. Ini termasuk perkara-perkara yang disunnahkan. Gambaran rukuk seperti ini kan gambaran rukuk orang yang sregep, ideal dan sehat. Enten sing ngoten nggih, enten sing dengengek ngoten, ada sing malah apa niku? Malah jengking ngoten. Tapi ada yang begini, kepalanya turun tekluk. Nah, gini. Delok burine. Ada yang begini tapi kepalanya jenggelek. Ya, maka sunnahnya itu adalah lurus, kemudian kedua telapak tangan ini direnggangkan, memegang kedua lututnya, kedua lutut itu dipegang, kemudian ya bahu ini rata antara bahu, kemudian tulang punggung, kemudian kepala itu menjadi rata ideal. Itu yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sunnah fi'liyah.
Barangkali di luar konteks ini ada di riwayat-riwayat yang lain yang termasuk sunnah, tapi di sini tidak disebutkan, seperti duduk istirahat sebentar ketika bangkit dari rakaat pertama menuju rakaat kedua. Jalsatan istirahatan, yaitu duduk sebentar. Dari sujud tidak langsung leneng naik, tetapi ya ada apa nih? Ada jedanya. Di mana jedanya? Ketika dia bangun dari sujud, kemudian duduk sebentar, sebentar saja. Duduk sebentar, kemudian baru naik. Ini di riwayat yang lain juga termasuk perkara yang disunahkan, hanya di sini tidak disebutkan. Tidak disebutkan bukan berarti itu tidak disunahkan, karena ada riwayat yang lain yang menjelaskan tentang kesunahannya. Kemudian yang berikutnya, wa amma sunanul aqwal, adapun sunnah-sunnah yang berupa ucapan adalah fa kadu'ail istiftahi, seperti doa istiftah. Doa istiftah itu sunnah setelah takbiratul ihram, sebelum membaca Al-Fatihah. Di situ ada doa istiftah. Perlu ada perubahan ya. Biasanya nyebutnya doa iftitah. Nek wong Jawa iftitah begitu. Kalau yang tepat penyebutannya itu adalah istiftah, tapi rada angel ya. Karena orang Jawa kan biasanya istiftah ya iftitah. Bismillah ya bismillah, itu kan. Ibnu Nazir benu. Nah, ini kan jadi enteng itu. Ramadan tulisannya Ramalan, ya panggilannya Ramalan. Nah, ini kan. Kalau Pak Ramadan ini masih beruntung, panggilannya Pak Ramadan ya. Kalau di Tembara itu Ramadan jadi Ramalan. Teluk aneh Pak Lan kan itu. Jadi kadu'ail istiftah, doa istiftah itu sunnah. Baik dengan menggunakan kabiro atau menggunakan Allahumma ba'id baini. Ini kedua-duanya boleh dipakai dan itu hukumnya sunnah. Maka tidak usah diperdebatkan panjang perbedaan antara ini wajahku dan bukan ini wajahku dan itu wajahmu, bukan. Antara menggunakan yang kabiro ini wajahku dan Allahumma ba'id. Karena apa? Dua-duanya itu kedudukannya adalah sunnah. Wal basmalah, dan basmalah dengan mengeraskan, yang dimaksud mengeraskan basmalah ini kan kalimatnya aqwal. Aqwal itu berarti mengucapkan. Mengucapkan berarti apa? Bisa didengar. Basmalah ini juga termasuk sunnah. Ta'awudz juga termasuk sunnah. Wa qaulu amin ini juga termasuk sunnah. Rasulullah mengatakan ketika imam sampai pada kalimat waladdallin, kata Nabi faqulu amin, maka ucapkanlah amin. Kenapa? Fa inna man wafaqa ta'minuhu bi ta'minil malaikah. Siapa yang ketika aminnya bersamaan dengan aminnya malaikat, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Amin, memanjangkan A-nya dan memanjangkan min-nya, dua-duanya diperlakukan secara benar. Tidak amin atau amin. Nah, itu kayak sirine. Amin, amin. Ya, karena memang ini lafalnya matnya mat tabi'i. Kemudian termasuk sunnah adalah waziyadatu ala qiraatil fatihati, menambah bacaan surat setelah surat Al-Fatihah, itu juga sunnah. Jadi bacaan surat setelah Al-Fatihah itu juga termasuk sunnah, bukan wajib. Yang wajib, yang harus itu adalah surat Al-Fatihah.
Setelah Al-Fatihah itu adalah sunnah. Wa ziyadatu ala tasbihi ruku'i wasujudi, dan menambah doa pada saat-saat rukuk dan sujud tidak hanya ucapan tasbih saja, tidak hanya mengucapkan subhana rabbiyal azim sekali, tetapi bisa ditambah dengan berapa? Dengan 3 kali. Atau setelah 3 kali masih cukup, salatnya sendiri pengen panjang, tambah dengan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma firli. Ini termasuk sunnah. Wa du'a'u ba'da tasyahudi qabla salami, dan doa setelah tasyahud, doa setelah atahiyat, dan sebelum salam itu juga perkara yang disunnahkan. Nabi biasa meminta perlindungan kepada Allah dari 4 hal. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati. Apa terusannya? Wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Dajjal bacanya. Orang Jawa sering membacanya fitnatil masihid dajjal, ya, terbawa lafal lahjah orang Jawa. Masihid dajjal, meminta perlindungan pada Allah dari 4 hal: azab jahanam, azab kubur, fitnah hidup, fitnah mati, dan fitnahnya dajjal. Jika masih ada waktu, kalau masih ada waktu, maka bisa ditambah dengan kalimat Allahumma a'inni ala zikrika, terus ada apa? Wa syukrika, terus wa husni ibadatika, jika waktu masih memungkinkan. Misalnya ketika kita sholat sendiri, setelah Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam selesai, pasti ditambah tadi Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ini perkara-perkara yang disunnahkan. Ibu bapak, para jamaah rahimakumullah, itu yang bisa kita baca pada malam hari ini, yaitu masalah yang ke-6 tentang hal-hal yang disunnahkan untuk dilakukan di dalam sholat, baik sunnah fi'liyah maupun sunnah aqwal atau sunnah qauliyah. Sunnah yang berupa perbuatan-perbuatan, ya, atau sunnah yang berupa ucapan-ucapan. Sampai di sini semoga bermanfaat. Sebelum saya akhiri, ada pertanyaan? Oke. Ya. Terima kasih. Kemarin kita sudah jelaskan panjang lebar, Fatihah itu termasuk rukun sholat. Hanya bagi makmum yang dalam kondisi masbuk, maka dia boleh mencukupkan bacaan itu dengan bacaan imam. Jadi ketika makmum masbuk masih mendapati rukuknya imam, maka dia boleh ketika mendapati itu dia takbiratul ihram, kemudian dia ikut rukuk, dan itu dianggap sebagai 1 rakaat. Itu boleh melaksanakan seperti itu, karena ada hadis yang berdiri sendiri yang menjelaskan tentang itu. Jika kita tidak, ya, artinya ragu-ragu, wah wong aku upode urung maca Fatihah, kemudian itu tidak dianggap sebagai 1 rakaat, itu pun juga boleh. Jadi ada hadis yang berdiri sendiri yang menjelaskan ketika kita mendapati rukuknya imam,
maka tetap terhitung atau bisa dihitung sebagai 1 rakaat. Demikian juga ketika makmum ya pada sholat yang imam membaca dengan jahar, seperti sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh. Ketika imam membaca dengan jahar, maka makmum boleh tidak membaca Fatihah, tapi harus mendengar dan memperhatikan bacaannya. Kemarin pada masalah rukun salat itu sudah ada keterangan yang panjang lebar. Jadi kalau salat jahar maka makmum ya boleh tidak membaca Fatihah dengan catatan mendengarkan dan memperhatikan bacaan imam. Kalau itu tidak salat jahar atau salat jahar mendapati imam dalam kondisi ruku, makmum boleh langsung ruku dan menganggapnya sebagai 1 rakaat. Karena memang ada hadis yang berdiri sendiri yang menjelaskan tentang itu. Namun jika itu meragukan hatinya dan tidak akan dianggap sebagai 1 rakaat, tetapi kembali naik untuk baca Fatihah, itu pun juga perkara yang dibolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Nggih. Oke, kanan dulu nggih. Nggih. Mangke bagianane. Ada satu riwayat ketika kita dalam keadaan sholat, ternyata ada sesuatu yang sifatnya doruri. Doruri itu perkara yang darurat yang harus segera mendapatkan penanganan. Contoh, kita sholat, ternyata kita melihat di samping kita itu ada anak kecil, kebetulan di sana itu ada sumur yang digali. Kita sholat ada anak kecil karo kukur-kukur metek-metek, kemudian dia berjalan menuju sumur itu. Kita bisa memastikan nek dinengke wae mesti kecegur. Yang seperti ini kita boleh membatalkan sholat lalu menyelamatkannya. Bagaimana kalau kemudian samping kita itu pingsan, ukuran dzururinya itu menjadi sebuah perhatian. Misalnya nek pingsane itu barangkali ketika kita atahiyat terakhir, ya barangkali dinengke ae wong sedih lengkas arek rampung. Tapi barangkali pingsannya itu pas Allahu Akbar, alhamdulillahirabbil alamin, gedabruk, dan itu pasti akan mengganggu apa? Mengganggu banyak orang yang melaksanakan sholat. Kita boleh untuk membatalkan sholat, kemudian memberikan perawatan pada orang itu sehingga sholat tetap berjalan, tidak banyak yang terganggu, ya, dan kita nanti segera menyusulnya kembali. Maka kalimatnya dorurinya tadi yang dipegang adalah bukan karena pingsannya, bukan karena apa, tapi dorurinya. Kalau itu memang sesuatu yang doruri, maka itu boleh untuk kemudian dilaksanakan. Kaidah yang dipakai para ulama apa? Ad-daruratu tubihul mahdurat. Kondisi yang darurat ini membolehkan perkara yang mestinya tidak dibolehkan. Sehingga seberapa berat, seberapa banyak unsur dorurinya, unsur daruratnya itu sampai pada seperti apa? Allah a'lam bishawab. Nggih. Ada yang gerakan, ono sing anteng, ono semangat, ono sing raniat,
Kan gini kan. Kan ada sing rapate niat ya, teko ngene. Ada yang semangat banget. Ada yang semangatnya bergerak-gerak. Bagaimana Ibu Bapak sekalian, ketika kita melaksanakan at-tahiyat disunnahkan untuk mengisyaratkan dengan jari telunjuk kita. Bagaimana caranya? Kalau di hadis, kalau di Bulughul Maram disebutkan membentuk angka 53 atau 35. Bagaimana bentuknya? Angka 3 itu kan begini. Angka 3 Arab itu kan begini. Kan begitu. Berdiri, kemudian tik, kemudian tik. Itu seperti ini. Ini seperti angka 3. Ini angka 3. Angka 5-nya adalah ini. Angka 5-nya ini. Ini angka 5, ini angka 3. Membentuk angka 3 dan 5. Kalau di dalam hadis di hadis Bulughul Maram disebutkan posisinya adalah begini. Jadi ini angka namanya 3 itu kan mesti leneng. Punate preso angka 3 kok apa namanya? Ngelempuru kan. Angka 3 itu kan mesti cocok begini. Angka 5 begini, angka 3 begini, angka 5 begini. Ini yang pertama. Nah, ada riwayat yang lain yang menjelaskan dengan kalimat menggerakkannya. Menggerakkannya. Kalimat menggerakkannya ini menuai banyak pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan menggerak-gerakkan itu adalah begini. Tetapi ada ulama yang mengatakan bukan begitu. Kalau ini namanya bukan menggerak-gerakkan, ini namanya yarfa wa yahfa, ngedunke ngumbulke, gitu loh. Jadi kalau begini ini kan enten sing ngeten. Ini bukan menggerak-gerakkan. Dalam kaidah bahasa Arab ini namanya yarfa wa yahfa. Yarfa itu ya ngumbulke, kemudian yahfat itu apa namanya? Ngedunke. Nah, namanya menggerakkan itu sekedar digerakkan. Barangkali kalau saya baca di ceramahnya, saya lupa ulama dari Timur Tengah. Ya sekedar digerakkan saja kalau mau menggerakkan. Nah, ini sekedar menggerakkan. Kalau ini namanya menggerak-gerakkan. Kalau ini ngumbulke, tur ngedunke. Nah, ini. Jadi sekedar menggerakkan. Kalau saya yang saya lakukan ya gini, nah sebentar saja. Ini, nah kemudian gini sedikit-sedikit dan tetap mengarah ke arah kiblat. Mengarah ke arah kiblat berarti gerakannya tidak sampai nyeleweng dari kiblat. Nah kalau ini kan jadi yang begini ini kan ada yang tidak ke arah kiblat, yang begini, ada begini, oh ada Pak. Jadi begini ini begini, ya mubeng, nek mubeng itu kan ngebor namanya. Jadi ketika pada kesini kan tidak ke arah kiblat, ya. Kalau kita begini, ini ke Maroko kan, kalau ke sana kan Afrika, kalau sana kan lebih jauh lagi. Ketika maka dari itu yang barangkali agak selamat adalah cukup menggerakkan. Tidak begini itu akan ada gerakan yang melenceng dari kiblat. Dan ketika begini ini namanya menaik turunkan. Jadi cukup bergerak sedikit. Nah, itu yang dijelaskan oleh seorang masyayikh dari Timur Tengah. Ingin menggerakkan cukup begitu ya. Dan cukup jari satu. Saya pernah sholat di samping saya itu gerakannya keras. Lalu samping saya itu ada anak-anak. Samping saya di sini itu anak-anak. Yang sini ngelihat. Ya, yang anak sana begini luru. Wah gini. Yang namanya di depan saya kan mesti kelihatan toh. Pak Agus ngelirik ya tetap kelihatan. Kemudian di sini ngomong di sini, wah buah.
Ya, yang di sini mungkin yo nahan apa ya? Gimana kan itu yang begini-gini nih. Yang sini itu aku ya iso. Wah, loro. Yang ngomongnya yang di sana, ubah. Yang sana malah begini. Wah, jadi itu pernah mendapati namanya saya kan anak-anak ya. Jadi menggerakkan itu termasuk ada satu riwayat yang menyatakan demikian. Sehingga menggerakkan tadi ya sehingga tidak salah dari makna, tidak terlalu naik dan turun dan tidak berputar sehingga keluar dari arah kiblat. Wallahu alam bisawab. Demikian. Semoga bermanfaat. Kita cukupkan dengan kafatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.